Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yunita Hairani, biasa dipanggil Yunita. Saya dari jurusan Gizi Program Studi D3 Gizi, kelas 1B. Di sini saya akan menyampaikan isi dari makalah saya yang berjudul Integrasi Nasional. Pengertian integrasi nasional yaitu berarti proses penyatuan berbagai perbedaan yang ada dalam suatu bangsa, baik perbedaan suku, agama, bahasa, budaya, maupun kepentingan, menjadi satu kesatuan yang utuh demi mencapai tujuan bersama, yaitu keutuhan dan kemajuan negara. Jadi, integrasi nasional adalah proses menyatukan seluruh unsur bangsa agar dapat hidup berdampingan secara damai dan bekerja sama dalam mencapai cita-cita nasional. Yang kedua yaitu tujuan integrasi nasional. Tujuan utama integrasi nasional adalah yang pertama untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, mencegah terjadinya perpecahan atau disintegrasi. Yang ketiga, membangun kehidupan yang damai, adil, dan sejahtera. Yang keempat, memperkuat ketahanan nasional agar bangsa mampu menghadapi berbagai tantangan. Dan yang kelima, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang ketiga, faktor pendorong integrasi nasional. Beberapa faktor yang dapat memperkuat terwujudnya integrasi nasional antara lain yang pertama adanya rasa senasib dan sepenanggungan. Misalnya, perjuangan bersama melawan penjajahan. Yang kedua, ideologi yang sama, yaitu Pancasila. Yang ketiga, semangat gotong royong dan solidaritas sosial. Yang keempat, bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Yang kelima, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mempersatukan keberagaman. Yang keenam, cinta tanah air dan rasa kebangsaan yang tinggi. Dan yang ketujuh, adanya tujuan nasional yang sama, seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Yang keempat, faktor penghambat integrasi nasional. Ada juga faktor-faktor yang bisa menghambat terciptanya integrasi nasional, yaitu yang pertama, keragaman suku, agama, ras, dan budaya yang kadang menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Yang kedua, kesenjangan sosial dan ekonomi antar daerah. Yang ketiga, kurangnya pemerataan pembangunan. Yang keempat, kurangnya toleransi dan rasa saling menghargai. Yang kelima, pengaruh negatif globalisasi dan media sosial. Yang keenam, melemahnya rasa nasionalisme, terutama di kalangan generasi muda. Dan yang terakhir ketujuh, praktik politik identitas dan kepentingan golongan. Yang kelima yaitu bentuk dan wujud integrasi nasional. Yang pertama, bidang politik, yaitu menghormati hasil pemilu dan sistem demokrasi. Pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam menjaga stabilitas politik, tidak menyebarkan ujaran kebencian atau provokasi politik. Yang kedua yaitu bidang sosial budaya, yaitu menjaga toleransi antar umat beragama, menghargai perbedaan budaya, adat, dan tradisi daerah lain, dan mengembangkan budaya nasional tanpa menghilangkan budaya daerah. Dan yang ketiga yaitu bidang ekonomi, yaitu pemerataan pembangunan dan kesempatan kerja di seluruh wilayah, mengurangi ketimpangan ekonomi antar daerah, mendukung produk lokal dan ekonomi kerakyatan. Dan yang keempat yaitu bidang pertahanan dan keamanan, yaitu menjaga keutuhan wilayah NKRI dari ancaman luar maupun dalam negeri. Yang kedua, meningkatkan kesadaran bela negara di kalangan masyarakat. Yang ketiga, memperkuat solidaritas dan kesiagaan nasional. Yang keenam, upaya memperkuat integrasi nasional. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme sejak dini.
Yang kedua, meningkatkan rasa toleransi antar umat beragama dan antar suku. Yang ketiga, melaksanakan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Yang keempat, meningkatkan peran pendidikan dan media dalam menumbuhkan semangat persatuan. Yang kelima, menegakkan hukum secara adil dan konsisten. Yang keenam, mengembangkan komunikasi dan kerjasama antar daerah. Dan yang ketujuh, menghargai perbedaan sebagai kekayaan bangsa. Yang ketujuh, tantangan dalam mewujudkan integrasi nasional. Masih adanya konflik horizontal seperti konflik antar suku, agama, dan etnis. Tingginya kesenjangan sosial ekonomi, ancaman disintegrasi melalui separatisme, pengaruh budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa, kurangnya rasa cinta tanah air di kalangan generasi muda. Yang kedelapan, contoh nyata integrasi nasional di Indonesia, yaitu adanya upacara bendera dan lagu kebangsaan yang diikuti oleh seluruh rakyat. Penerapan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di semua daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang tetap menjaga keutuhan NKRI. Selanjutnya program transmigrasi dan pertukaran pelajar antar daerah. Selanjutnya kegiatan gotong royong di masyarakat lintas suku dan agama. Dan yang terakhir, peringatan Hari Kemerdekaan yang dirayakan bersama oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir yaitu dasar hukum integrasi nasional. Yang pertama yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terutama alinea ketiga dan keempat. Yang kedua, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang ketiga, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam lambang Garuda Pancasila. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, integrasi nasional adalah kunci utama untuk menjaga keutuhan dan kestabilan bangsa Indonesia. Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, nilai-nilai Pancasila, dan kesadaran bersama sebagai satu kebangsaan, kita dapat mencegah disintegrasi dan mewujudkan Indonesia yang bersatu, adil, makmur, dan berdaulat. Jadi, Indonesia itu kan besar banget, mempunyai ribuan pulau, bahasa, ras, suku, agama, budaya, dan lain-lain. Nah, karena kita seberagam itu, pasti nih gampang banget muncul perbedaan atau bahkan konflik. Nah, makanya kita itu butuh yang namanya integrasi nasional, yaitu proses buat nyatuin semua perbedaan tadi menjadi satu kesatuan yang utuh. Tujuan dari integrasi ini buat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau rakyatnya kompak, pemerintah juga bisa membangun pembangunan dengan lancar dan negara kita bisa semakin maju. Tapi kalau integrasi ini tidak dijaga, bisa aja muncul perpecahan, ego daerah, bahkan konflik sosial yang bikin bangsa kita ini menjadi lemah. Terus cara wujudinnya gimana? Sebenarnya sih nggak susah, asal kita punya rasa toleransi, saling menghargai, dan cinta tanah air. Kalau kita bisa jaga persatuan, saling menghormati, dan tetap bangga jadi bagian dari Indonesia, maka negara ini bakal tetap kuat dan utuh meskipun berbeda-beda. Misalnya kita itu nggak beda-bedain temen dari suku atau agama, dan ikut kerja bakti di lingkungan. Nah, hal-hal kecil yang kayak begitu udah termasuk bentuk nyata dari integrasi nasional. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.